Bismillahirrahmanirrahim. Fi kitab Adabul Alim wal Muta'allim li Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari alaihi rahmatullah, halaman 25, masih adab santri, adab thalib ilim pada dirinya sendiri. Yang pertama kemarin, membersihkan hatinya dari penyakit dan kotoran, harus supaya sah ibadah batinnya dengan menuntut ilmu. Yang kedua apa? Meluruskan niatnya, membersihkan niatnya dari niat-niat duniawiyah. Itu prosesnya begitu. Baru yang ketiga, ayyubadiro bitahsilil ilmi syababahu, segera untuk menghasilkan ilmu syababahu di masa mudanya, wa awqata umrihi, dan di waktu-waktu umurnya. Jadi selama masih punya modal umur, pakai ngaji. Yang syukur-syukur masa muda. Masa muda ini khilaf para ulama. Lupa dulu, ingat saya Imam Nawawi itu antara 15 sampai 35. Kemudian kita tahqiq di kitab Tarhut Tathrib Imam Zainuddin Al-Iraqi, wasyabab inda ashabina huwa man balagha wa lam yujawiz 30 sana. Pemuda itu yang sudah balik dan belum 30. Satu pendapat. Pendapat yang lain, berapa muda itu? Liman balagha ila ayyub mila salasin, sampai pas 30. Tadi enggak ngelebihi 30. Ini sekarang sempurna 30. Imam Qurtubi, syabun ila thnatain wa thalathin, hadas, yuqalu lahu hadas, anak-anak hadas, ini anak-anak muda. Anak-anak itu setelah balita sampai 16, 6 sampai 16. Itu anak-anak. Pemuda dari 16 sampai 32. Begitu juga Imam Az-Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari sahibul Kasyaf. Ada Imam Ibn Syashi Al-Maliki, pemuda itu sampai 40. Sampai 40 tahun. Galan Nawawi, kata Imam Nawawi, al-asah al-mukhtar an-nasyab man balagha wa lam yujawiz 30. Pendapat yang sahih, yang dipilih, pemuda itu yang sudah balik tapi belum nyampe 30 tahun. Ada gol, lupa saya nukilnya dulu, nggak dicatat ya. Itu 15 sampai 35. Nah, 15 sampai 35. Dari mana kitabnya, insya Allah nanti perlu dibahas lagi ya. Ada sementara pemuda gitu. Jadi pengen agak panjang masa mudanya, ikut mazhab Maliki, Ibn Syashi, ya, sampai 40 tahun itu masih muda. Ya. Nah, setelah itu STW, setengah tua, al-kahl, al-kuhulah, masuk masa kuhulah, 40 sampai 50 baru masuk masa syekhukhah, masa tua. Ya. Masa tua itu 50 ke atas, disebutnya syekh udah. Nah, ini
diisyaratkan sama Hadratus Syekh, kalau bisa masa muda habisin. Nah, ini repotnya kita masa muda mau berlayangan, nyari kicing. Baru kenal masjidnya ini udah ada Syekhukhah. Jadi ya nggak apa-apa. Ikut yang kedua, wa awqata umri, waktu-waktu umurnya habiskan dengan cari ilmu. Nah, resminya 20 tahun belajar, 20 tahun ngajar, 20 tahun dakwah atau ibadah. Kalau 20 tahun terakhir muridnya nggak ada yang bisa gantiin melanjutkan dakwahnya, beliau lanjut ngajar. Tapi kalau ada yang gantiin, ditinggal, beliau dakwah. Udah ngejar karir akhirat itu, tinggi-tinggian makom itu di 20 tahun terakhir. Mempraktekkan ilmunya fikih batin semua. Sambil tetap cari ilmu, tapi sudah berbeda. Kalau dulu benar-benar dicatat, dihafal, mau tidur sekian baris harus dibaca, sekian baris dihafal, sekian baris dicatat gitu lama. Harus ada targetnya. Kita sehari target berapa lembar baca gitu. Ada tahsilul ulum begitu. Kalau sudah hafal itu baru dapat. Kalau belum apa-apa ya belum dapat. Al-ilmu fis sudur la fis sudur. Ilmu itu yang kita hafal, yang nyangkut di dada kita, bukan yang kita tulis. Gitu ya. Wala yaqtaru bi khida'it taswif. Jangan ketipu dengan tipuan nanti-nanti wa ta'mil atau angan-angan. Wah, nanti tak kok sowan aja ke kiai biar diludahin, saya cepet hafal. Itu amal itu. Ngayal itu. Itu gayanya orang malas ya. Syekh Ammar ditanya, Syekh doain Syekh biar cepat hafal. Lah, maafi doa. Jidul ijtihad itu lafut. Qiraah wa mutalaah. Harus baca, harus mutalaah, harus sungguh-sungguh. Lah enak tinggal diludah-ludahin. Nanti pakai mahar lagi ludahnya. Lah kenapa yang kayak gitu nggak dimaharin ya? Kalau emang bisa ludah ya, santri itu ludahin semua biar alim semua. Selesai. Nah, Nabi itu kurang apa? Kenapa Abu Jahal nggak diludahin aja biar tobat? Tapi beliau sabar-sabarin, dihadepin, dihijroin, dijihadi, gitu. Enak ya orang sekarang. Dikit-dikit minta doa, dikit-dikit minta doa. Kalau sa'ada min umri, semua waktu dari yang berlalu dari umur-umurnya la badalalah. Umur kita nggak bisa diganti udah. Nggak bisa, nggak ada gantinya, wala iwadhu anha, nggak ada tukarnya. Mau ditukar ya, mau udah lewat ya udah lewat, tinggal moga-moga penyesalan kita diterima sama Allah mumpung masih di dunia ya. Sebab nanti ada penyesalan di akhirat yang di surat Yasin itu. Ya hasratan 'alal ibad. Betapa menyesalnya bagi setiap hamba. Ma ya'tihi mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Enggak ada utusan, setiap yang diutus sama Allah, diutus sama Rasulullah, diutus sama Rasulullah, utusan-utusannya Rasulullah dari silsilah sanad ya, pewaris Nabi mesti ngutus muridnya, mesti ngutus. Ya, mayatihi mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'u. Cuma ngeledek doang, ngecek, nggak percaya, dikasih tahu nggak percaya. Tapi kalau dikasih tahu tukang tambal ban langsung amantu billah, langsung beriman. Ganti ban, oh nggak bisa nih Pak, nggak bisa ditempel. Padahal bannya mau diambil sama tukang tambal ban gitu. Oh ini Pak harus ganti, nggak bisa dipakai. Ya udah nyerah aja, langsung beriman.
Nah, itu satu. Gunakan umur semaksimal yang kita mampu. Wah, keunggulan itu dari mengulang. Itu yang harus kita benar-benar sadari. Kapan kita jadi orang yang unggul dalam bidang? Kalau sering diulang ilmunya. Gitu. Kalau misalnya kita jam terbangnya baru 1000 jam, ya apa kalau di persilatan itu sabuk apa? Sabuk yang pertama itu apa? Putih boleh. Habis itu sabuk hijau, sabuk merah, sabuk coklat, sabuk hitam itu sudah 10 jam terbang, 10.000. Nah, kita berapa jam terbangnya ngoprek kitab, nulis, baca, hafalan. Nah, kalau nggak diulang-ulang ya nggak kuat. Nah, itu poin pertama. Jangan ketipu, jangan ngayal. Umur kita cepet habis, jam itu cepet habis. Jangan dipakai leha-leha, nyantai. Wa yaqta'a ma qadara 'alaihi min al-'ala'iq asy-syaghilah. Dan hendaknya memutuskan yang mampu dia putuskan dari segala kaitan-kaitan yang menyibukkan dia. Kita ini dibikin sibuk sama apa? Putusin. Nah, kemarin saya jelaskan, disibukin sama dunia. Punya kerjaan, punya bisnis, punya ini. Aduh, untuk cari ilmu berat itu. Nah, tapi di akhir zaman kemarin ya, guru kita Habib Abu Bakar, ada orang jualan pisang, ya, sambil baca buku. Kalau ada pelanggan, bukunya ditaruh di ini. Ya. Kenapa dia bilang? Iya, saya jualan pisang, ini tuntutan keluarga, harus ngasih makan. Saya tetap harus baca, ngapal, tuntutan masa depan saya nggak mau jualan pisang terus. Kapan saya bisa naik mimbar? Kapan saya bisa punya kedudukan? Kapan saya bisa mulia? Itu tukang pisang, nggak tahu itu foto dari mana itu. Akhirnya dibikinin syair, kata beliau. Nah, kita artinya ya pinter-pinter lah mengelola waktu ini. Ya, kan dulu kita di pesantren waktu SMA itu sama Adam sama teman-teman sekarang. Itu Masya Allah semuanya dikelola untuk ilmu. Sampai saat gayung ngantri, kamar mandi itu ngantri. Gayungnya itu ditulisin rumus. Ngapalin rumus matematika, rumus fisika. Cuma kita nyeselnya kenapa kok ilmu gituan semangat gitu loh. Coba kalau kita sambil ngapain ada tulisan, set dibuka, set ngafal hadis, set ngafal kitab ini, set ngafal ayat, oleh mufradat, oleh ya Masya Allah manfaat. Tapi kan nggak kita pakai. Wah, ada HP sekarang itu, ya kan? HP, seret, browsing, tinggal dapat seret, langsung screenshot, tinggal dihafal-hafal. Cuma masalahnya emang wattnya ini, syahwatnya lemah gitu. Pakai akalnya, strategi belajar itu harus itu. Yang bikin sibuk temen yang nggak manfaat ditanya haho, nggak ada masukan ilmu ke kita, putus hubungan sama ente. Anggap aja nyamuk ya, anak putus hubungan sama ente gitu. Ngobrol tok untung 1000, enggak dapat ilmu kagak kita, habis. Ini jamaah ini mulai nih. Ente mau ngaji dapat manfaat dari aneh, bisa nulis, bisa ngapal foto. Enggak, ngabisin waktu 10 tahun kita ngaji. Yang disuruh tampil, suruh ngisi ya siapa? Kita dulu kasih ilmu sirah, kasih ilmu ini, bahas, nggak tahu itu rekamannya kemana semua. Nah, ini bikin sibuk. Banyak, isinya 2. Bab dunia, bab makhluk. Makhluk isinya macam-macam. Yang dekat sama kita, rumah tangga itu 5. Orang tua, anak, saudara, keluarga, istri, keluarga. Ini ada aja. Lo kapan jadi orang alim?
Bapaknya minta tolong, habis itu besok emaknya, habis itu anaknya ngek, yang nomor 2 ngok, ngek ngok, wah. Habis itu anak udah saudara, minta ini itu, udah saudara istri, habis istri keluarga besarnya, ya pertemuan ya. Anak bilang, kalau saya di sini sekiranya dapat ilmu atau saya bisa menyampaikan ilmu, saya datang. Tapi kalau saya cuma datang tuh, Alan gimana kabar? Gimana kabar SMS bisa? Apa saya ngabisin waktu, ngabisin fadilah. Fadilah silaturahmi sama majelis ilmu gede mana? Jauh, nggak bisa ditakar. Ya. Yang penting kita nggak putus hubungan sama saudara, kelas selesai. Wala ada syughulun syagil. Ada kesibukan yang bikin kita sibuk, habis waktu. Sama saudara juga kita arahkan yang nggak mau ngarah juga. Ya. Saya bilang, ayo tuh kalau keturunannya Mbah siapa misalnya, kita ke pertemuan keluarga kan gitu. Ayo setiap pertemuan ada perlombaan. Dari bani ini standar umur 10 tahun Sampinah udah harus beres misalnya. Aqidatul Awam beres, nanti apalan setoran. Ya nggak mau itu. Itu siapa? Cuma kumpul-kumpul inget turunannya kiai itu, ya anaknya nggak ada yang jadi kiai, percuma. Malah malu-maluin mbahnya. Ya. Besok tanggung jawab masing-masing keluarga itu. Ada hubungan. Nanti hubungan teman kantor, teman sekolah, teman alumni, apa aja. Teman sekarang, teman Facebook, hubungan grup WA, hubungan, tambah ruwet itu. Ya seperlunya. Wal awaiq. Habis itu aiq. Kalau tadi yang menarik kita, ini menghalangi kita. Al-mani'ah yang bisa mencegah kita antamamit thalab, dari kesempurnaan mencari ilmu. Apa? 2 juga, syaiton sama nafsu. Istri sudah ikut ngaji, keluarga ngaji, nafsunya nggak nyampe, ngantuk. Ayo. Habis itu minta ludahin, ya jangan minta ludahin, minta kopi aja biar nggak ngantuk. Doain Ustaz biar kuat semangatnya. Biar semangat itu mikir yang panjang, mikir ke depan nasibnya, lihat di kehidupan sekitar kita, gimana nasibnya orang bodoh, gimana nasibnya orang nggak berilmu, gimana setelah dia tua, setelah meninggal. Ya, lihat, nggak ada sejarahnya, nggak beda jauh sama binatang. Ulaika kal an'am, kata Allah. Udah dikubur ya udah. Sama ulama haula Mbah Hasyim Asy'ari udah haul yang keberapa ya, tapi ilmunya masih jalan. Wa badlil ijtihad, menghalangi untuk mengerahkan semua kesungguhan kita, wa quwwatil jid, kekuatan sungguh-sungguh kita, fit tahsil, untuk menghasilkan ilmu. Makanya yang muda-muda kasih tahu, mumpung masih muda, ilmu dari mana? Dari ngaji, dari baca. Nah, sekarang bahan bacaan dari mana? Ini keburu beli pempes, keburu ngasih jajan, keburu untuk bayar kontrakan, untuk apalagi dikit-dikit undangan saudara, walah tekor itu pusing itu. Sekali pulang berapa itu? Nggak kebeli kitab, akhirnya nggak kebeli ini. Nah, makanya kadang-kadang kita itu kasihan, ini ya apa ini? Mau ditingkatin dikit, modal nggak ada, ya wes kredit, akhirnya gitu. Kredit telat juga ya, khair. Masya Allah. Ya karena harus, syaratnya ilmu kata Imam Syafi'i kan gitu, ada bulghah, ada modal. Yang enak itu ya kalau kita kaya, orang tua ngerti, wah enak itu. Nah makanya bagi orang tua yang punya anak, cita-citanya kepingin jadi ulama, anaknya rintisin
arahkan, modalin sejak dini. Nih, kau sudah tak beliin kitab ini, nanti moga-moga jadi ahli apa gitu misalnya. Dirintisin kitabnya mulai yang kecil, yang punya cucu-cucunya. Bapak dulu gagal sama kamu, tak doain, tak usahain, tak berjuangin, wis sekarang cucuku nggak boleh gagal, misalnya gitu, ya kan? Itu kalau punya cita-cita gitu, karena ini perjuangan luar biasa. Wah, nanti kepingin sempurna lagi pasal ketiga ini, baca kitabnya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, Qimatuz Zaman Indal Ulama. Bagaimana harganya waktu bagi ulama itu. Itu lihat mujahadahnya. Ada yang jalan sambil baca, sampai kesandung, sampai jatuh, sampai nggak pernah ninggalkan ilmu dalam setiap saatnya. Lagi makan, lagi mandi, hatta lagi mandi. Mandinya beliau pelan-pelan, saudaranya di luar kamar mandi disuruh baca. Baca, ini sungguh-sungguh kepingin dapat ilmu. Sekarang kita itu bisa kayak begitu. Ada HP, ada speaker, ada rekaman, kencengin jeger, udah rekaman. Waduh, buat apa ngerekam kayak gini? Ya, bukannya buat yang dapat taufik dari Allah, yang punya niat insya Allah ketemu nanti. Nah itu dipakai semua. Kita apalan nggak kuat, rekaman kuat, HP-nya digedein memorinya kan gitu. Nanti diulang lagi, dicatat, dibaca lagi, baru bisa. Fa innaha qawati'u tariqit ta'allum. Itu semua kaitan dan halangan itu yang memutuskan orang dari jalan belajar. Tadinya enak-enak belajar, akhirnya ada panggilan, ada telepon, ada HP lah, ada pelanggan, ada ini itu ya. Nah, ini harus niat. Ya, pertama seminggu sekali, naik nanti seminggu berapa kali. Nanti yang bakal manfaat bakal itu. Ya, minimal ke anak cucu itu, iya ya dulu mbah saya ngaji. Itu bisa sadar anaknya, kalau kebelangsak itu bisa balik karena pernah ngelihat mbahnya ngaji. Itu berkahnya itu sampai segitu. Tapi kalau nggak ada contohnya sama sekali ini, waduh, malah semangat dia bandel. Iya dulu mbah saya juga nggak benar loh. Wajar saya kayak begini. Lu tambah jadi dalil itu. Kebaikan kita, kebenaran kita, ya ngajinya itu moga-moga jadi dalil buat istri, buat anak, buat cucu, bisa dikenang. Nanti mau belok itu masih ketarik lagi sama mbahnya. Iya, dulu mbah saya, wah malu deh masa saya kayak begini, gitu. Itu harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita masih diberi kesempatan ya, sisa-sisa umur ini. Ulama banyak yang baru start umur 40 ada, baru start umur 50 ada. Ini nggak penghalang, karena urusannya sama Allah, urusannya kebersihan hati. Kalau kita niat benar-benar minta dibersihkan hatinya, dibukakan sama Allah, udah kalau Allah ngebuka udah blung masuk semua, gampang gitu. Nah, perbaiki ya hubungan kita sama Allah malam hari untuk kebersihan, untuk penyakitnya beres, nah baru minta dibuka sama Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal.